juga di pertahanan keamanan kita harus kuat. Kalau kita tidak kuat, itu yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Itu yang terjadi. Ini memberi peringatan kepada kita bahwa bangsa Indonesia harus kuat. Halo sahabat Indo Newspaper. Nah, perang yang kini terjadi seperti di Gaza dan juga Ukraina akhirnya membuat negara kita guys, Indonesia, bergerak untuk maju terus meningkatkan kekuatan militernya. Bahkan Menteri Pertahanan kita Bapak Prabowo Subianto baru-baru ini, tepatnya kemarin pada Sabtu 16 Desember 2023, pada acara Saresehan Peningkatan Prestasi dan Kemandirian Pesantren se-Indonesia GXV Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa Indonesia harus kuat jika tidak ingin bernasib sama seperti Gaza Palestina yang digempur Israel guys. Jadi jangan lagi kita menunda-nunda peningkatan kekuatan militer Indonesia, karena dunia ini bau-baunya sudah ibarat telur di ujung tanduk. Nah, jadi dalam pernyataannya Pak Prabowo pun mengatakan bahwa pertahanan dan keamanan kita harus kuat. Kalau kita tidak kuat, itu yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Dan lanjut beliau ungkapkan hal itu bisa terjadi karena ada bangsa-bangsa yang hanya mengandalkan kekuatan dan kekuatan fisik dan kekuatan militer. Karena itu pelajaran dari mana-mana di Ukraina dan di Gaza, saudara-saudara kita sedang mengalami suatu penderitaan luar biasa, serangan luar biasa, dan begitu banyak anak-anak kecil menjadi korban, ujar Pak Prabowo. Dan kita Indonesia sebagai bangsa yang pernah terjajah dulu pastinya sudah merasakan hal-hal pahit seperti itu guys. Dan untuk sekarang jangan sampai bangsa kita Indonesia dijajah untuk kedua kalinya. Ini memberi peringatan kepada kita bahwa bangsa Indonesia harus kuat. Nah, lanjut di hadapan 2.600 tokoh pesantren se-Indonesia, beliau Menteri Pertahanan Pak Prabowo ini pun akhirnya berpesan agar kejadian tersebut harus menjadi alarm peringatan bagi pertahanan dan keamanan Indonesia. Terlebih ia melihat begitu banyak negara-negara lain yang terus datang mengeruk kekayaan Indonesia guys. Bapak Prabowo tegaskan, ini memberi peringatan kepada kita bahwa bangsa Indonesia harus kuat. Kita bangsa yang ramah, halus, dan tidak mau ganggu bangsa-bangsa lain. Tapi kita selalu diganggu, diadu domba, dipecah belah. Kekayaan kita diambil terus, ujar Pak Prabowo. Dan dalam acara itu beliau pun menegaskan bahwa dirinya pun hadir sebagai Menteri Pertahanan dan bukan sebagai calon presiden peserta Pilpres 2024. Nah loh, jadi inilah yang sebenarnya menjadi alasan guys, mengapa Indonesia kini secara jor-joran meningkatkan kekuatan militernya. Mulai dari yang pertama dulu, membangkitkan kekuatan Komcat alias pasukan komponen cadangan militer Indonesia. Kemudian lanjut menambah ribuan senapan serbu, amunisi, dan senjata-senjata api lainnya. Penambahan kendaraan-kendaraan taktis dan kendaraan tempur darat. Penambahan puluhan unit jet-jet tempur canggih, sampai penambahan kapal-kapal perang yang lebih besar dan sangar guys. Semua dilakukan adalah demi pertahanan Indonesia, agar Indonesia jangan sampai bernasib sama seperti Ukraina dan Gaza Palestina. Bahkan pemerintah pun kini sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan Indonesia agar mampu berdiri sendiri dalam hal industri pertahanan, menciptakan kekuatan militernya sendiri tanpa harus bergantung dari negara-negara lain. Namun ini pastinya memerlukan effort yang harus lebih dan nggak bisa kita hanya bekerja seperti biasa-biasa saja guys. Nah, di lain kesempatan Menteri Pertahanan Indonesia ini pun juga mengatakan bahwa sebentar lagi Indonesia akan memiliki TNI yang modern dan tangguh. Artinya mungkin pasukan-pasukan militer Indonesia bakal dilengkapi dengan senjata-senjata dan artileri yang lebih canggih dan modern guys. Hal ini pun dinyatakan oleh akun resmi Kementerian Pertahanan Indonesia sendiri
pada tanggal 18 Desember, di mana Kemhan RI menulis bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat penyerahan pesawat NC212I kemarin menegaskan dalam waktu yang tidak lama lagi Indonesia akan memiliki TNI yang modern dan tangguh. Dan lanjut Kemhan RI ini pun menyebutkan bahwa pernyataan Menhan Prabowo tergambar dari upaya yang dilakukan dengan memodernisasi alutsista yang dimiliki TNI dan pengadaan alutsista baru, salah satunya pesawat tempur Rafale guys. Nah, artinya dalam waktu yang tidak lama lagi jet-jet tempur Rafale ini pun mungkin bakal tiba di Indonesia nih guys. Dan lanjut Kemhan RI pun menyebutkan bahwa Kasau Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia yaitu Marsikal TNI Fajar Prasetyo saat penutupan Joint Fighter Weapon Course atau JFWC keempat dan Latma Elang Indopura, beliau pun mengungkapkan bahwa jet-jet tempur Rafale ini nantinya akan ditempatkan di Lanut Pekanbaru dan Lanut Supadio Pontianak guys. Mantap jos. Lantas akan menggantikan jet-jet tempur apakah mereka ini? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Oke, masih dikutip dari akun resmi Kementerian Pertahanan 18 Desember kemarin guys. Penempatan jet-jet tempur terbaru Rafale di Pekanbaru dan di Pontianak ini pun disebut adalah untuk menggantikan armada pesawat Hawk 100-200 yang sudah tidak lagi maksimal, di mana memang umur dari jet-jet tempur Hawk 100-200 ini pun sudah lumayan tua guys. Dan biasanya semakin tua selain biaya perawatannya yang pasti makin mahal, juga kemampuannya pun sudah pasti semakin lemah. Dan juga bakal kalah teknologi jika harus berhadapan dengan jet-jet tempur baru yang lebih superior guys. Apalagi dua pangkalan udara di Pekanbaru dan Pontianak ini pun termasuk pangkalan udara yang cukup rawan dari sisi geografisnya guys. Cukup penting karena paling dekat berada berbatasan dengan wilayah negara lain, di mana Lanut Pekanbaru Riau sangat dekat dengan Malaysia, Selat Malaka dan juga Singapura. Lanut Pontianak sangat dekat dengan Malaysia dan juga Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang dulu seringkali diterobos oleh kapal-kapal China guys. Dan hal ini pun pastinya menjadi salah satu faktor mengapa jet-jet tempur baru Rafale ini nantinya bakal ditempatkan di Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru Riau dan Lanut Supadio Pontianak untuk menggantikan armada jet tempur Hawk 100-200 yang kini sudah mulai uzur. Nah, jadi bagaimana menurut kalian terkait Pak Prabowo yang baru-baru ini menegaskan bahwa Indonesia harus kuat jika tidak ingin bernasib sama seperti Gaza dan Palestina yang digempur Israel? Apakah kalian setuju atau masih menganggap Indonesia tidak bakal perang untuk selama-lamanya? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.